Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang kami muliakan tamu Allah, tamu Rasulullah yang hadir pada kesempatan pagi ini, yang tidak perlu saya lisankan nama satu persatu, ya. Yang jelas saya sudah mulai menghafal baik di hati ataupun pikiran. Nanti di lapangan harus saya sapa satu-satu, ya. Namun untuk kesempatan pagi ini, di antaranya yang hadir keluarga Ibu Haji Haris dan suami serta anak-anak beliau, Bapak Haji Askuri sekeluarga dari Batang, Bapak Haji Tardi dari Belik, bersama sekitar berapa Pak Haji? 22 ya. 20 ya. Nah niki ngapunten nggih saestu para kiai, para ustadz, para saudara-saudaraku sekalian yang dari Belik. Sebetulnya bukan memaksa tanda kutip panjenengan untuk manasik di Kota Pekalongan ya. Tapi niki ngaras ngirus Pak Haji, sekalian suntik, sekalian bertemu dengan tamu Allah yang dari Pekalongan, Kajen, Batang dan sekalian. Kalau tidak ada suntik, saya nyaman yang ke sana. Terus apalagi lihat tadi di grup jam 6 sudah pada hadir di kantor KPIH Ulayan Belik ya. Niki saya haturkan beribu-ribu terima kasih, jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza. Kemudian Ketua KBIHU Bapak Haji Tardi sekeluarga yang kami muliakan juga, Ketua Pembina KBIHU Ulayan Bapak Haji Sulis Madianto yang sudah meluangkan waktu dari Kota Pemalang menuju Kota Pekalongan. Kemudian tamu Allah, tamu Rasulullah yang insya Allah akan berangkat tanggal 24 Juli, 26 Juli dan 29 Juli ya, yang hadir di sini. Tapi yang hadir di sini insya Allah nanti hanya tanggal 24 dan 26 saja ya. Alhamdulillah hingga hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kesehatan karena itu adalah yang paling utama. Kita merencanakan haji, merencanakan umroh, kalau uang gitu mungkin masih bisa dicari bila kekurangan. Tapi kalau kesehatan hendak mencari di mana ya. Karena baik dokter pun ataupun yang lain itu sifatnya hanya berusaha menyembuhkan kita jikalau kita sedang sakit ya. Maka jangan berhenti berharap, kita selalu mohon kesehatan lahir dan batin hingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersimpuh di rumahnya nanti di hadapan Baitullah, simbol dari rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kemudian kesehatan juga kita selalu tetap mohonkan kepada Allah agar kita bisa bersimpuh juga di hadapan makom baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita masih berucap assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah dari kejauhan, insya Allah tanggalnya nanti tanggal 27 ataupun tanggal 26 Juli kita hanya sejengkal saja dengan
makom baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu bersyukur, kemudian mohon kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita memulai ngapunten ya bagi yang sudah umroh bolak-balik, yang sudah haji 2-3 kali, niki sifatnya mboten menggurui ya, tapi saling mengingatkan ya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin ya. Saya tidak pantas sebetulnya di hadapan para kiai, para ustadz, para tamu Allah seperti Pak Haji Askuri ini, sama saya aja sudah 2 kali gitu. Kalau hanya hari ini disuruh datang, dituturi tawaf sa'i, mungkin batin beliau lah wis kaya wingi si Ustaz, lah Pak Mbok tuturi sa'i sing model kepiye maneh. Tapi beliau tidak ya. Walaupun sudah bolak-balik ke tanah suci, beliau mungkin meluangkan waktu supaya bisa nyambung tali silaturahim dengan Bapak Ibu yang mayoritas belum dikenal. Nggih, Pak Haji Askuri ini saudara-saudara jenengan dari Belik, Pak Haji. Dari Belik, Batang sendiri juga banyak. Nanti insya Allah akan akrab pada waktunya. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang kami muliakan, ini ada yang WA ataupun kirim pesan ke saya beberapa hari yang lalu. Pak Ustadz, saya mau umroh, tapi saya kok dibisiki tetangga kanan kiri saya dengan nada yang kurang enak di hati saya. Lah Mbak Yu, lah mending go haji saja sih ketimbang go umroh, wong sampean juga belum haji. Maka beliau minta saya membantu ya, membantu. Janjane dalam Islam itu bagaimana sih Pak Ustadz kalau orang belum haji tapi sudah umroh duluan ya. Terus jawab, dia sendiri juga sakit menjawab Pak Haji, Bapak Ibu sekalian. Lah iyalah, umur saya sudah 59. Kalau saya daftar di Pemalang sudah 32 tahun. Ya ini saya konteksnya bukan membahas hukumnya apa, tapi saya memang sudah kangen banget dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebuah hadis ya, dari Ibnu Abbas ya, Ani bin Abbasin qala i'tamara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam arba'a umarin, umratul Hudaybiyata wa umratul qadha min qabil wasalisata minal ji'ranati warabi'ata allati tahud allati ma'a hajjatihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya itu menjalankan umroh selama 4 kali, dan umrohnya beliau itu sebelum haji semua. Sebelum melaksanakan haji, beliau melaksanakan umroh. Umroh yang pertama terjadi pagi. Ngapunten, umpama pagi ini ada yang tidak hadir dan tidak sempat tahu syarat wajib umroh itu apa sih misalnya, nggak tahu. Itu umrohnya juga sah nanti. Ya. Namun kita ulas sebentar syarat-syarat wajib umroh. Satu, Islam, jelas. Ya. Jenengan tahu atau tidak syarat ini, umrohnya sah ya. Yang kedua, baligh ya. Monggo Pak Haji Muadi beserta Ibu. Ngapunten, kita mulai lebih dulu ya tadi ya. Monggo mencari tempat yang masih kosong. Ini beliau dinas di tadi mana Mbak? Dukcapil ya. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan ya.
Yang kedua dewasa, ya. Ya, artinya gini, umpama panjenengan sebagai pengusaha duwe karyawan, misalnya karyawane dilalai umpama ada yang Islam ada yang non Islam, umpama jenengan ngasih reward atau hadiah, umpama wes kono iki tak kei duit kanggo umroh, ya. Lah yang Islam jelas sah, tapi yang karyawan tadi yang dikasih hadiah seumpama non Islam, umrohnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Ngaten ya. Jadi Islam itu syarat pertama. Yang kedua balik, ya. Ngapunten umpami ada yang bawa cucu, ya. Cucunya belum balik, belum 15 tahun umpama, ya. Kemudian diajak karena ada keluasan rezeki, umrohnya sah. Cucu yang belum balik itu. Tapi nanti ketika dia balik harus umroh kembali supaya menggugurkan kewajiban yang sekali seumur hidup itu, ya. Itu balik, ya. Balik, ya. Kalau tanda-tandanya ya laki-laki pernah mimpi basah dan wanita pernah haid yang pertama kali, ya. Jadi umrohnya anak kecil itu sah dan berpahala, tapi belum menggugurkan kewajibannya sekali seumur hidup. Nanti kalau dewasa punya uang lagi atau simbahnya mau ngajak lagi, nah itu baru menggugurkan kewajiban, ya. Balik. Syarat yang ketiga berakal sehat, ya. Namanya berakal, ya, tentu waras, ya. Misalnya kita mengajak orang umroh tapi sedang gila, maka tidak sah karena sedang gila. Orang gila itu tidak dibebani hukum, ya. Maka kalau tidak pengen kebebanan hukum, maka waras atau gila, ya tetap waras. Walaupun kita sering berdosa kepada Allah, maka kita bisa membersihkannya melalui jalan taubat, okay. Berakal, kemudian mampu secara finansial, jelas jenengan sudah beli tiket, sudah beli hotel, sudah beli visa dan sebagainya. Itu semua infak jenengan yang Allah berjanji, Rasulnya juga berjanji akan diganti dengan berlipat ganda. Jadi bukan membayar sing duwe pesawat maskapai Garuda ataupun Saudia, tapi sejatinya itu adalah infak panjenengan yang Allah sendiri akan mengganti dengan berlipat ganda. Jadi kalau nanti di tanah suci jangan terbersit, ya, suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah pangeran gantinya kapan? Wong nyong umur 50 sampai sekarang aja baru mampu umroh misalnya. Kalimat-kalimat yang tidak memberi semangat hidup nanti ditahan supaya tidak sampai keluar. Ngoten ya. Kemudian merdeka atau bukan hamba sahaya. Ini jelas jenengan umpama punya bos, bosnya juga mengizinkan jenengan tidak dikekang, tidak dijajah, tapi ini saya lihat mayoritas para pejabat ataupun pengusaha. Jadi tidak ada yang ngekang-ngekang. Nggih napa mboten, Pak? Jenengan wonten sing ganduli, Pak, umroh? Wonten sing melarang? Mboten nggih? Ya alhamdulillah. Berarti sudah masuk semua. Yang terakhir adalah napa? Mati layare nggih. Yang terakhir mati. Yang terakhir adalah istitoah, yaitu mampu, ya, mampu secara fisik, jenengan tetap berdoa kepada Allah disehatkan. Sehat itu utama, Pak, ya. Jadi sehat itu utama. Kemudian kalau mahram, ya, itu sudah agak longgar, ya. Umpama ada yang berangkat tapi sendiri, tapi berangkatnya ini juga berombongan dan dijamin keamanannya,
itu sudah tidak masalah. Jelas ya? Itu syarat umroh ataupun haji sama. Jenengan dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, kok umrohnya nanti benar, itu jenengan sudah sah. Jelas ya? Jenengan sudah syahadat 1 hari minimal sudah 5 waktu itu ya. Kalau yang 4 rakaat ya syahadatnya 2 kali, tasyahud awal, tasyahud akhir ya. Nah, maka selalu diperbarui. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Itu jenengan grentes ya. Nanti supaya berlatih nanti ketika di hadapan makam Rasulullah atau Baitullah, dengan betul-betul kalimat asyhadu alla ilaha illallah itu betul-betul masuk di relung hati panjenengan ya. Selesai syarat umroh. Ada yang ingin ditanyakan? Boten? Cukup ya? Lanjut kalau ada yang ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, dalam haji atau umroh itu seputar 3 ini saja. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Hanya itu, haji itu amalan-amalannya. Rukun ini konsekuensinya, ingat-ingat, rukun kalau tidak dilakukan 1 saja, maka haji atau umrohnya tidak sah. Tidak ada untuk melobi kepada Allah atau Rasulnya, aku meninggalkan amalan ini tapi tak ganti ya, itu tidak ada celah, tidak ada alurnya untuk mengganti. Pokoknya kalau ditinggalkan, hajinya tidak sah, umrohnya tidak sah. Itu yang namanya rukun ya. Kalau dilakukan otomatis sah. Nanti tapi kalau sudah melakukan, di tengah-tengah melakukan itu, jangan punyai suudzon kepada Allah. Maksudnya begini, ketika lagi tawaf, ya Allah, tawaf saya ini kok belum khusyuk, seakan-akan menghadap kepada Allah. Jangan. Allah sudah menegaskan, barang siapa yang bisa menjalankan rukun seperti wukuf, seperti tawaf, dan dia menyangka saya tidak mampu memaafkan semua dosa-dosanya, maka dia termasuk orang yang sombong ya. Maka walaupun pikiran kita nanti di putaran pertama belum khusyuk, masih mikir sawai ya. Atau lagi tawaf yang kedua ditelepon anaknya, Pak, gelugu ini yang harganya ini berapa? Ini ada yang mau beli, saya tidak tahu. Jenengan jawabi, oh sing kuwi 150. Tawafe jenengan sah, tidak batal. Tapi secara etika tidak baik. Misalnya saya bertamu di rumah panjenengan, jenengan lagi ngajak ngobrol saya, lagi memandang saya pencalitan, nelpon sana nelpon sini tanpa permisi. Ngapunten ya Pak Muhadi, saya ada telepon. Enggak, misalnya langsung dianggap rumahnya sendiri, pasti tuan rumahnya akan jengkel ya. Seandainya tawaf jenengan haus, jenengan minum, tawafnya sah. Jadi tawaf itu 7 kali, yang membatalkan itu hanya 1, maaf kentut ya. Jenengan tawaf lagi kentut, meneng nggak lapor pembimbingnya, itu nggak sah. Jelas ya. Maka nanti nggak usah banyak omong, langsung cablek pembimbingnya, Pak Ustadz. Sebab tawaf saya nanti Pak, saya tuh mesti nanti kadang sok lihat belakang, Pak Muadi mana, loh Pak Aspuri mana, loh Pak istrinya jenengan mana Pak. Kadang itu saya begitu, tapi jangan maido saya loh. Lah kayak pembimbing modelnya kaya piye. Misalkan ya. Sebab kalau ngapunten, kalau pembimbing kayak Pak Haji tadi, kayak saya, itu kepuasan ibadahnya itu sebetulnya bukan mengkhusukkan diri
kemudian mengabaikan jamaah Pak, itu mungkin haji saya yang pertama itu yang model begitu. Tapi kalau sudah membawa jamaah begini, saya mungkin ya mesti noleh kanan, noleh kiri dan sebagainya, memastikan jamaah tidak ada yang terpisah. Nah, itu maka saya sampaikan di sini. Nanti kalau umpama saya loh kayak piye pembimbinge pas manasik ngongkon wong khusuk menghadap ke depan jalannya. Tapi barang ning kene tak delok kae obah kanan, obah kiri sak penake mboten. Itu khusus saya, khusus Pak Haji tadi nanti dimaafkan nggih. Karena mungkin kalau noleh begini itu hanya memastikan memastikan jamaahnya, hitungannya tawafnya pas, sa'inya pas, jumlahnya tidak kurang dan sebagainya, hanya itu. Atau barangkali tadi ada yang kentut tapi malu nggih. Jadi kalau jenengan kentut diempet tidak berani ngaco, ngomong-ngomong wis ning hotel Pak Ilyas tadi yo putaran keempat janjane yang kentut, tapi kan yang mikir liyane. Nah, itu salah jenengan, ndak sah tawaf jenengan. Padahal kalau langsung ngaco, saya antar yang lain bersama pembimbing yang lain. Jelas ya? Jadi pas tawaf jenengan telepon-teleponan karo omah, tawafnya sah, ndak batal. Jenengan makan atau minum, tawafnya sah. Yang membuat tidak sah hanya satu, kentut atau tidak punya wudhu, maka harus wudhu lagi. Jelas ya? Nah, kemudian wajib haji atau wajib umroh, ini konsekuensinya kalau ditinggalkan hajinya sah, umrohnya sah, tapi kudu ono dendo. Ya, kalau boleh ngelobi gitu, Gusti saya meninggalkan amalan wajib ini, saya tidak mikot dari tempat mikot, saya mujawazatul mikot, saya sudah lewat mikot tapi kok belum niat. Nah, itu namanya jenengan melanggar atau meninggalkan yang wajib haji atau wajib umroh. Hajinya dilanjutkan, umrohnya dilanjutkan, tetap sah, tapi ada denda. Dalam bahasa fikihnya dinamakan dam. Dam itu artinya darah, artinya mengalirkan darah, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Itu kalau melanggar kewajiban haji atau kewajiban umroh. Nanti contohnya lagi, memakai minyak wangi. Sudah niat tapi memakai minyak wangi, itu melanggar kewajiban haji atau kewajiban umroh. Tinggal dihitung saja nanti. Kalau melanggarnya itu 1 atau 2, ya damnya 1 atau 2, ngaten nggih. Tapi pelanggaran yang sejenis itu dihitung 1. Misalnya tidak boleh, laki-laki tidak boleh pakai penutup kepala, jenengan pakai penutup kepala, itu dihitung 1 pelanggaran. Kemudian laki-laki tidak boleh pakai baju berjahit atau celana berjahit, jenengan kok pakai baju, berarti itu pelanggaran kedua. Tapi pelanggaran pertama sama kedua ini sama, jadi damnya ya 1. Kecuali yang satu menutup kepala, yang satu pakai minyak wangi, itu sudah jenisnya berbeda, maka dihitung 2. Berarti ya ngetokke 2 kambing. Nah, itu kewajiban haji atau kewajiban umroh. Jelas ya? Jadi ibadahnya sah, tapi kudu ada kompensasi. Kompensasi niku bahasa belik, Pak. Ya wis tak ikhlaske, tak sahke, tapi kudu ono terima kasih ya, nah, gitu. Tapi ini bukan kangge pembimbing, Pak, kangge nanti dibayarkan di tanah suci sebagai tebusan jenengan karena melanggar satu aturan. Nanti kalau dikhususkan untuk pembimbing, Pak, oh Pak Yai sudah kaya sejak dulu, lah saben haji ana sing melanggar, nggih. Ada yang 1 kambing, ada 2 kambing, nggih. Nah, kemudian sunnah. Nah, sunnah ini tidak ngefek, Pak Bu, nggih.
jenengan tinggalkan, tidak ada efeknya, hajinya tetap sah, umrohnya tetap sah, jenengan tidak lakukan pun tidak berdosa apa-apa. Bedanya kalau yang melakukan, berarti itu tambah pahalanya. Jelas ya? Jadi hanya tiga ini aja yang harus diperhatikan, dua, rukun dan wajib. Kalau sunnah diucul stang, artinya wes nggak peduli sunnah ya, umpama ya, ini tinggal rukun sama wajib saja. Jelas ya? Oke, berarti selesai. Ada yang ingin ditanyakan tentang amalan-amalan haji atau amalan-amalan sunnah, amalan umroh? Rukun itu tidak boleh ditawar, wajib dilakukan. Nah, nanti ada 5 rukunnya. Kalau wajib haji boleh dilanggar, apalagi tapi tidak ada kesengajaan. Ini saya mau langgar aja lah, saya punya uang banyak, saya ganti dengan uang saja. Itu tidak begitu cara berpikirnya. Tapi umpama karena kondisi kemudian kita tidak melaksanakan, maka harus ada hukum, maka hukumnya tetap sah tapi kena denda, kena dam. Itu yang wajib. Kemudian yang sunnah tidak ngefek, tidak ngefek, dilakukan berpahala banyak, tidak dilakukan tidak masalah. Jelas ya? Wonten sing ditanyakan, monggo. Ya, ini kalau belik sudah dimanasiki, insya Allah sudah ngelotok ya, di luar kepala, insya Allah ya. Baik, saya lanjut nanti sambil ditanyakan kalau ada yang terlintas. Rukun umroh ada 5 ya. Ingat, rukun harus dilaksanakan apapun kondisinya. Seperti orang yang lagi di opnam, Pak ya, itu nggak ada tawaran, harus dibawa ambulan ke Arafah untuk wukuf. Karena kalau nggak wukuf, hajinya tidak sah atau batal. Itu rukun ya. Yang pertama adalah ihram atau niat. Ini rukun, harus dilaksanakan ya. Melaksanakan ihram atau niat itu rukun ya. Nah, niatnya ada 2 model. Ibu-ibu pengen model yang panjang atau pengen model yang pendek? Niatnya ya. Pripun, Bu? Pendek dulu nggih, ikuti saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umratan. Niki sing pendek. Labbaika Allahumma umratan. Niki pun niat nggih. Nah, ibu-ibu yang suka pendek ya pakai itu. Sedangkan yang suka panjang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah, ini yang panjang. Sekali lagi, suka yang panjang atau yang pendek? Oh, panjang ganti. Nggih. Enggak apa-apa, nanti saya panjang juga, nanti saya pendek, nggih. Nggih. Saya takutnya pas niat itu ngantuk, nggih. Kena ujungnya saja, tapi enggak masalah. Wong itu jenengan kerentek di hati, Gusti, saya niat umroh hari ini. Saya niat ihram hari ini. Itu pun sah. Karena niatnya di hati. Adapun saya lafadzkan ini supaya memastikan semuanya. Sebab kalau yang di hati saya tidak tahu, Bapak Ibu ya. Walaupun di hotel sudah diumumkan, Bapak Ibu nanti niatnya di tempat mikot ya, di Bir Ali. Nanti saya tunjukkan Bir Alinya itu di mana. Tapi kan kalau belum diniati, nah itu makanya ada yang bersifat lafzi, dilafatkan bareng-bareng.
untuk memastikan rukunnya itu sudah dilaksanakan. Jelas ya? Ini kalau dimaknai tadi makna yang bebas, Gusti saya hari ini niat ihram untuk umroh, atau Gusti saya niatkan kegiatan saya hari ini untuk umroh, itu pun sah. Umroh rukunnya sudah terlaksana, itu yang pertama. Nah, baru nanti kalau sudah niat begini, larangan-larangannya itu sudah berlaku. Larangannya apa aja supaya tidak loncat-loncat, kita ke rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf di Baitullah 7 kali. Nanti setelah ini kita praktek di ruangan sebelah. Nah, kalau mikot, itu sudah nanti sudah kita tunjukkan saja mikot itu. Ya, ini tidak apa-apa, kita ke sunnah dulu. Jadi nanti urut-urutannya Pekalongan Jakarta, Jakarta Jeddah, Jeddah Madinah. Di Madinah kita menyelesaikan ziarah Kanjeng Nabi, ziarah ke Uhud, ziarah ke lain-lain, semuanya di sana, ke Raudhah, semua sudah. Umpama ini hari yang terakhir di Madinah, umpama Bapak Ibu sekalian, besok kita mau pindah ke Mekah, maka besok pagi jam 10 Bapak Ibu sudah mulai niat mandi. Nah, ini sunah-sunahnya itu mandi dulu. Mandinya seperti mandi gajah, mandi besar. Artinya seluruh anggota badan dipastikan kena air, mulai ujung rambut, kepala sampai kuku, kaki, itu dipastikan kena air, digosok-gosok di sela-sela. Jelas ya. Nah, tapi jangan kelamaan gosoknya, nanti takut yang lain menunggu. Nanti yang lain nanti digedor-gedor, Pak lah ngopo kok suwe nemen. Sik Bu, jare ustate kon gosok-gosok sing kenceng. Nah, ustate meneh berarti sing dipakake. Niku mandi ihram nggih. Nah, setelah mandi nanti tidak usah pakai baju yang berjahit, sarung atau celana, langsung pakai pakaian ihram nggih. Habis mandi masih boleh memakai minyak wangi, masih boleh karena belum niat nggih. Nah, maka pakai sampo, pakai sabun, pakai macam-macam itu masih boleh kalau pas mandi. Nanti takutnya loh, yang diingat-ingat tuh larangan-larangan ihram. Loh Pak Ustadz ngomong gak untuk pakai sabun. Sabun itu ada wewangiannya. Yang diingat kuwi tok Pak Haji misalnya, tapi tidak mengingat setelah niat, itu yang dilarang. Tapi kalau sebelum bebas lah. Boleh saja pakai sabun, pakai sampo, pakai lotion, itu boleh. Kalau sudah niat seperti tadi itu tidak boleh. Memakai wangian di badan boleh. Ibaratnya jenengan itu karena masih hidup, maka masih bisa pakai kain kafan, kain ihram sendiri. Umpama sudah mati, berarti saudara-saudara di sekelilingnya itulah sing memandikan jenengan, sing goleke daun sidir atau bidara jenengan, sing memakai wangi-wangian kan jenengan. Karena ini kita latihan, umroh atau haji itu ibaratnya latihan untuk mati, Pak. Karena mandi masih mandi sendiri, pakai mewangian, mau menghadap Allah ke Baitullah nanti pakai mewangian sendiri, masih memakai sendiri semua. Nah, itu jelas. Kemudian sholat 2 rakaat. Nanti sholatnya di tempat mikot di Bir Ali. Jadi di hotel nanti jam 11 sudah pakai pakaian ihram semua. Mbak Nita, ada kain ihram untuk bapak-bapak. Saya tak praktek sekalian. Nanti tinggal bapak-bapak ketika pas mau ke ruang sebelah. Nah, kemudian kita praktek pakai kain ihram supaya
jam 11 kalau sudah siap semua, sudah mandi, sudah pakai kain ihram, nanti makan dulu. Habis makan nanti jam 12 kondisional. Kalau bisnya sudah siap, berarti kita masuk bis, sholat duhurnya di Bir Ali. Tapi kalau belum, kita sholat duhur di Masjid Nabawi. Setelah sholat masuk bis langsung ke Mekah melalui Bir Ali dulu. Ya. Ini ngapunten ya, ini memakai kain ihram ini tidak ada aturan yang harus seperti itu, misalnya tidak. Boleh dengan berbagai macam cara. Nah ini yang saya contohkan, ini yang biasa saya lakukan. Ya. Nanti kalau jenengan punya cara sendiri, ya saya persilahkan. Ini ya, yang bapak-bapak, yang ibu tidak perlu. Ya. Yang bapak-bapak nanti habis mandi besar, jangan pakai celana dalam, jangan pakai kaos dalam. Ya. Nah, ibu udah usah ketawa ini, paling saat itu laki-laki semua bu, terus begini terus dianggap terdekat pak, ya. Ini anggap saja saya sudah tidak ada baju yang berjahit. Nah ini dia kemarin yang memudahkan boleh-boleh ini sangat. Berarti ini kayak juga akan harus belajar tidak bu, tidak harus mengusahakan aku tujuannya teman belajar tidak. Nah ini kalau saya yang paling simpel. Jadi ini ujung tangan kanan sama ujung tangan kiri, yang tangan kanan dipaste pak, nggak usah dikasih kelebihan. Oke. Yang kelebihan ini ada di tangan kiri. Di langkah pertama ini, langkah pertama, langkah kedua tangan kanan menuju tangan kiri. Nah, ketemukan. Nah, supaya enak jadi peralatan begini. Nah, kelebihannya ini disetel supaya pas di ujung sini. Nah, kalau saya masukkan sedikit begini, pokoknya supaya pas. Yaitu langkah ketiga seperti ini, dicari ujungnya, ujung sini, ujung sini, ini juga. Selesai. Ini sudah habis 3. Sudah ada utamanya. Jadi dengan langkah ini aman. Sudah ada lapisan 2 atau 3. Beda kalau jenengan paketnya begini pak. Misalnya jenengan paketnya begini, nanti buka. Dengan jalan 7 langkah atau 10 langkah pasti buka. Misalnya kalau begini, ini sudah pernah saya lakukan. Enggak tahan lama. Misalnya kalau begini saja, ini nanti lama-lama itu buka. Ini nanti ini ada sini buka. Nah, kalau ini tadi enggak, ini diamankan dulu. Ini sudah 1, mana 1 terus ini 2, sudah dikunci. Terus yang 3 ini, jadi tidak mungkin buka. Ini sudah 3 lapis pengamanannya. Ini. Nah, nanti kita praktek. Ini hanya nyontohnya saja. Yang atas paling enak. Kalau saya begini pak. Kalau yang atas itu yang dipaste itu yang tangan kiri. Nah, yang ada kelebihan ini, kelebihan kain itu di tangan kanan. Ini lurus, gini, terus nanti ini kadang ada yang bunyi saya enggak. Saya supaya ini bisa digandungi ibu-ibu. Nah, nanti kalau mama kurang enak ya saya betulkan lagi. Karena alfat bapak-bapak itu mabaina surah 2. Jadi dengan mama nggak pakai ini sebetulnya kalau model sama jempolnya tutup itu sudah biasa. Makanya ini ada yang takut banget sini dipeniti.
supaya enggak itu sini ada yang dimasukkan di sini misalnya, yaitu monggo itu style gaya lah. Tapi kalau saya hanya di situ apa? Ini pundak kanan ini harus terbuka. Ini lurus, bagian kainnya di tangan kanan sudah saya selempangkan aja. Nanti kalau ini toa, pundak kanannya jangan ditutup. Kalau ini toa, tapi kalau sandi nanti saya tinggal buka ini saja. Sandi dan sholat posisinya tertutup, pundak kanan pundak kiri. Jelas ya? Ini kalau sudah misalnya dari hotel sudah begini semua, dari hotel ke mikot ke tempat beralih itu kurang lebih 45 menit dengan bis. Nanti anggap saja sudah masuk bis semua, Bapak Ibu di absen sudah semua, bis 1, bis 2, nanti ke Bir Ali. Umpama sudah sampai di Bir Ali, kita sampaikan, Bapak Ibu sebelah kanan panjenengan itulah Masjid Mikot. Rasulullah dulu memulai mikot haji, mikot umrohnya dari situ. Nah, nanti kita turun bis, yang sudah punya wudhu langsung masuk ke masjid, yang belum punya wudhu sama saya antar ke tempat wudhu. Ibu-ibu juga nanti sama pembimbing yang satunya. Kemudian kalau sudah wudhu, nanti sholat sunnah tadi, sholat sunnah ihram namanya. Rakaat yang pertama Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Sampun doa secukupnya, jangan minta nopo niku bebas. Tapi jangan terlalu kepanjangan doanya, sebab nanti kita masih masuk bis lagi. Coba ini saya umpama sudah selesai sholat sunnah 2 rakaat, sudah masuk bis semua, sudah di absen lengkap, Bapak Ibu kita siap menjalankan rukun yang pertama, yaitu niat. Coba niat, kemudian talbiyah. Kita kompakkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nah, nanti terus disambung dengan doa selesai ihram, misalnya Allahumma uharimu sya'ri wa basyari wa jasadi wa jami'a jawarihi an kulli syai'in haramtahu.
sampai akhir nanti kita bimbing. Alal muhrimi abdagi bidzalika wajhakal karim wa ya rabbal alamin. Berarti rukun umroh yang pertama sudah dilaksanakan. Terus bis melaju dari Madinah ke Mekah seumpama 5 jam. 5 jam itu kondisi panjenengan tetap dalam keadaan ihram. Sebab nanti kita check in hotel yang di Mekah dulu, dapat kamar dulu, koper masuk semuanya. Kalau waktunya makan, makan. Apapun kondisinya, jenengan ke toilet, jenengan makan, jenengan duduk-duduk di lobi hotel, bajunya tetap ini, tidak bisa ganti. Apalagi izin mandi, samponan, sabunan itu tidak boleh. Karena nyambung dengan rukun yang kedua, tawaf sa'i. Karena tidak mungkin Pak Bu dari Madinah bawa koper jenengan langsung ke tawaf sa'i ke Ka'bah, tidak mungkin. Maka yang lapar makan dulu, tapi tidak boleh ganti sarung. Nanti Dumeh sudah dapat kamar di Mekah, nanti izin, Pak saya ganti sarung dulu ya, itu tidak boleh. Ini masih nyambung sampai nanti diakhiri dengan tahallul. Kalau belum tahallul, kegiatan apapun boleh, tapi tidak boleh melepas baju, tidak boleh ganti bajunya. Jelas ya? Kalau mau ke toilet ya udah copot saja. Misalnya ke toilet, ini dicandal kayak begini, umpama ini, atau di kamarnya ini amben di kamarnya misalnya, copot saja ya. Nanti yang ini dibukanya di kamar mandi ya. Ngoten ya, jangan terlampau alim. Misalnya Pak Haji Muadi, saya ya Pak pakai celana pendek dulu ke toilet. Jangan ke toilet ya pakai ini, nanti dibuka saja di toilet, dipakai lagi. Ya, jelas ya. Nah itu rukun umroh yang pertama. Umpama sudah makan, sudah dapat kamar, koper sudah masuk semua, umpama saya kumpulkan lagi, Bapak Ibu jam 10 malam misalnya, kita kumpul di lobi hotel, naik lift, pencet G, liftnya itu pencet G. Nah, sudah saya absen semua, siap. Nanti kita menuju ke Masjidil Haram. Nah, kalau belum sholat maghrib dan isya, nanti sholat dulu kita berjamaah. Tapi seumpama sudah, nanti di rest area kok sudah sholat, tapi biasanya kita suruh jamak takhir maghrib isyaknya itu, supaya kita sholat di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Oke. Kemudian kalau sudah, nanti kita lanjut tawaf. Nanti ada headset, semoga tidak dilarang ya. Ada TGS, tour guide system, nanti kita bekali. Kemudian kita tawaf 7 kali. Misalnya nanti sambil praktek di sana, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Umpama sudah 7 kali, pas, tidak ada yang kentut, tidak ada yang batal wudhunya, berarti tawafnya sah. Setelah tawaf 7 kali, nanti kita mencari tempat posisi yang lurus di belakang makam Ibrahim, tidak di belakangnya pas tapi lurus. Nanti sholat sunnah ba'dat tawaf atau sholat sunnah mutlak. Ini sunnah, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Kenapa diselingi habis rukun kok langsung sunnah? Sebab mumpung kita masih di lokasi itu. Tapi kalau sudah pindah ke tempat sa'i, itu susah lagi untuk masuk ke situ. Itu sunnah. Kemudian setelah sunnah, nanti kita hitung semua, sudah selesai semua, sholatnya sudah, doa semua sudah, nanti kita menuju ke Safa Marwah untuk melaksanakan rukun yang ketiga, yaitu sa'i. Tapi di tengah perjalanan menuju Safa, nanti ada air Zam-Zam. Nanti kita persilahkan untuk minum dulu. Minumnya itu menghadap ke Ka'bah, boleh berdiri, karena Kanjeng Nabi qoma syaribama Zam-Zam,
Kanjeng Nabi itu kalau minum zam-zam itu berdiri. Tapi kalau minum air putih biasa itu duduk. Makanya nanti kalau di sana itu biasanya menghindari perdebatan, jidal, Pak. Jadi maksudnya begini, nanti panjenengan lihat saya minum itu berdiri, jenengan punya pandangan tersendiri. Nah, kalau ngono kae kok diceluk ustad kae piye, wong ngombe wae ngadeg. Padahal minumnya di Masjidil Haram. Nah, itu berdiri sambil berdoa. Doanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Coba di itu nggih ditirukan saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Lisannya nyebut teks Arab tadi, hatinya Gusti kula nyuwun ilmu ingkang bermanfaat. Jenengan aja bayangke ilmu kata-kata ilmu itu kaya kiai-kiai gede kae Bu, kitab kuning dibuka nggal wengi nggal esuk, ndak. Jenengan arep ditipu uang, terus pangeran ngasih ilmu, akhirnya ndak ditipu, itu juga ilmu. Nggih, maka umum, ya Allah saya minta ilmu yang bermanfaat dan lain-lain nggih. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang halal luas lancar Gusti. Nggih. Kemudian wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, Gusti badan saya sudah sehat, sehatkanlah sampai saya selamanya. Tapi kalau 1-2 ada keluhan, mbah duwe pabrik gula, mbah duwe napa asam urat, mbah duwe napa niku langsung minta kepada Allah sambil minum zam-zam niku wau. Monggo-monggo kalih diunjuk nggih ben mboten mboten ngantuk nggih. Nah, nanti kalau ngambil gelas kecil itu Bu, itu usahakan jangan satu nafas. Kan gelasnya atom niku plastik niku nggih. Niku jadikan 3 nafas. Sepertiga ambekan dhisik. Terus sepertiga lagi, ambekan lagi, nafas lagi, selesai. Walaupun jenengan kuat satu nafas, misalnya satu gelas itu 1 gelogokan, itu boleh. Tapi ya kalau Kanjeng Nabi 1 wadah itu dijadikan 3 kali. Ngoten nggih. Nah, maka nanti syariba ma'u zamzama qoma, itu Kanjeng Nabi nggih. Kalau minum zam-zam itu berdiri. Tapi nanti kalau di hotel jenengan ngerti saya minum air putih biasa, ngadeg cablek wae. Iso ngomong gak iso nglakoni. Ngoten nggih. Tapi nek ning Masjidil Haram jangan jidal karena itu boleh berdiri. Jelas ya. Kadang dibalik-balik ning hotel malah nunggu alim sing apik minume. Ketika di zam-zam malah ngaruh-ngaruh orang, lungguh nek minum. Nah itu kadang dibolak-balik. Ngoten nggih. Yang penting madhab kiblat. Isinya doa 3, ilmu yang manfaat, rezeki yang halal luas lancar, dan dibebaskan, disembuhkan dari segala macam penyakit. Itu aja 3. Jadi nanti teks Arabnya saya bimbing, tapi jenengan berusaha ngelebokke ning ati. Iki sing dijaluk apa ini Ustaz? Nah, sambil maknanya itu nanti saya sampaikan. Nanti saya tidak bengok-bengok gini Pak. Semoga pakai TGS itu headset itu tidak dilarang. Kita sudah punya, walaupun jenengan jauh di belakang sana tetap masih dengar suara saya. Ngoten nggih. Kemudian setelah minum zam-zam kita ke tempat sa'i. Nanti ini umpama sudah sampai sa'i, sana Ka'bahnya. Monggo ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada'allahu bihi wa rasuluh. Innas safa
wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Lalu ini sofa sana marwah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, umpama sudah dapat satu, okay. Sofa, nanti di tengah-tengah antara sofa marwah ada lampu hijau. Nanti itu tandanya bapak-bapak lari-lari kecil. Rabbighfir warham wa'fu watakaram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Kalau lampu hijau sudah habis, lari jalan kaki biasa, ya. Kemudian kalau sudah agak nanjak mau ke bukit sofa marwah, innas sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi' tamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, umpama satu sofa marwah 1, marwah sofa 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Jadi dimulainya di sofa, selesainya di marwah. Nanti kalau sudah selesai, pembimbing memimpin doa. Kemudian rukun yang keempat adalah tahallul. Nanti pembimbing bawa gunting, ya. Ambil bagian yang ujung untuk ibu-ibu, ya. Kalau bapak-bapak bebas, minimal 3 helai dan panjangnya ya 1 sampai 2 cm atau 1 ros ini. Ibu-ibu yang bawa suami boleh minta tolong suaminya, ya. Kalau ndak bawa suami, ojo goleki pembimbing ngangkon motongke. Nanti sesama jamaah wanita. Ya engko senengen pembimbingi, nggih. Seneng engko diprotes meneh. Iya kae sing dipilih sing nom-nom. Nah, iki sing tuwa-tuwa iki ra diguntingke. Nah, macem-macem Bu, itu satu pandangan itu warna-warna kae komentare, nggih. Nah, maka laki-laki sama laki-laki motongnya, kemudian ibu-ibu pakai minta bantuan ibu atau yang bawa suaminya yang lebih berhak untuk memotong, nggih. Jelas ya. Nah, nanti sambil doa. Nanti doanya itu Kanjeng Nabi, Allahumma ghfir lil muhalliqin. Gusti ampunilah atau rahmatilah orang yang bercukur gundul botak. Sahabat di sekitarnya itu protes, Kanjeng Nabi sing mong gunting saiki tok iki lho didongake. Kemudian Kanjeng Nabi masih mengulang Allahumma arham lil muhalliqin 2 kali. Jamaah lagi protes, Kanjeng Nabi sing didongake aja sing botak tok ra, sing mung saiki tok iki ya didongake. Kemudian Kanjeng Nabi doa lagi Allahumma ghfir lil muhalliqin. Baru sahabat nanti yang keempat itu wal muqassirin. Nah, Kanjeng Nabi mendoakan yang cuman potong sidik tok ini 1 kali, yang botak 3 kali. Jelas ya? Nah, nanti kalau mau niat botak berarti di umroh yang wajib, umroh yang pertama, supaya kalau pas mau pulang itu sudah tumbuh setengah senti atau 1 senti. Tapi ini selera, kadang
Umroh pertama ndak mau botak, umroh kedua ndak mau botak, umroh ketiga baru botak. Jadi pas mau pulang itu masih meling-meling kayak gitu. Maka kalau ndak kopiahan kadang di digojeki koncone sak kamar. Ya, kadang dilus-lus, kadang di nah itu anu pengakraban, jangan mudah tersinggung nanti ya. Wis bolone kabeh semua sama-sama tamu Allah, tamu Rasulullah. Ngoten nggih. Ini selesai. Anu masih ada berapa waktu, Pak? Oh, sudah lebih 4 menit nggih. Nanti makna-makna filosofi nanti sambil di bis di sana nanti saya singgung. Misalnya kenapa ada mikot nggih. Mikot itu lambang kuburan. Artinya di tempat mikot ini tanggalkan semua baju. Nggih, baju yang kita miliki, yang kita banggakan semua ditanggalkan, diganti dengan kain putih kafan ini, atas dan bawah. Itu simbolnya. Jadi nanti pas di mikot jenengan ya sambil grentes. Oh iya, ini apa? Mobil saya 5 di rumah, ternyata ya saya tinggalkan ya. Lah ini ya bedanya. Kalau meninggalkan tapi sudah tahu tujuannya kepada Allah dan Rasulnya, walaupun rumahnya 5, mobilnya 2, itu meninggalkan bukan merasa kehilangan tapi bahagia. Karena apa? Meninggalkan harta bendanya di rumah tapi bahagia mau ketemu Allah. Itu kalau muslim mukmin atau yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau meninggalkan dunia ini, Pekalongan Pemalang ini nanti kan mau kita tinggalkan, etok-etoknya kita mati. Nah, itu kalau kita tidak ikhlas ya khawatir, Pak. Setiap setengah jam anak ditelepon, ojo nganggo mobil bapakku yo, nganggo sing siji bae. Wah, isih gondelan ati bae, Pak. Nah, itu kalau niatnya ndak itu. Itu ayame simak yo ki dipakane aja seneng ngedoli tok, seneng makani juga. Nah, itu berarti masih seakan-akan menuju ke Madinah, ke makam Rasulullah sama ke Baitullah itu seakan-akan piknik biasa. Jadi masih 60% gondelan yang di rumah misalnya nggih. Wis dipasrahke saja, wis anakku wis gede, wis iso mikir. Wis Pak nganggo mobil aku ya wis wong anake dhewe misalnya. Itu lega, Pak, enak. Nggih, enak gitu nggih. Baik Bapak Ibu, karena sudah mengambil waktunya Gus Wahyu 5 menit, saya cukupkan sekian nggih. Nanti lanjut lagi ke praktek dan nanti makan siang, doa dan nasihat terakhir dari Pak Yai Azizudin. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ustadz Ilyas Sofwan atas manasik fikih teori yang disampaikan untuk pagi hari ini. Dan